32 daerah di Indonesia berstatus zona merah COVID-19. Mana sajakah itu? Kompas 23 Oktober 2020. Pemerintah mengumumkan tambahan 4.432 kasus konfirmasi positif COVID-19 pada Kamis 22 Oktober 2020. Dengan demikian, jumlah total kasus positif di Indonesia kini adalah 377.541 kasus. Sementara itu, jumlah korban meninggal dunia juga bertambah sebanyak 102 orang. Sehingga total korban meninggal dunia akibat COVID-19 kini menjadi 12.959 orang. Selain itu, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh juga meningkat setelah adanya tambahan 3.497 orang yang dinyatakan sembuh, sehingga total pasien sembuh kini menjadi 301.006 orang. Di sisi lain, berdasarkan data dari covid19.go.id per Minggu 18 Oktober 2020, pemerintah menetapkan 32 kabupaten kota yang berada di 16 provinsi sebagai zona merah atau wilayah beresiko tinggi. Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan total 53 daerah berstatus zona merah, seperti diberitakan Kompas.com Rabu 14 Oktober 2020. Berikut rinciannya: Aceh, Bener Meriah, Aceh Utara, Kota Langsa, Biren, Kota Sebulu Salam, Aceh Tamiang. Kalau Sumatera Barat ada Kota Padang, Sumatera Selatan ada Kota Lubuk Linggau. Untuk Provinsi Riau ada Kota Pekanbaru, Kampar, dan Bengkalis. Kepulauan Riau ada Kota Batam, Lampung ada Kota Bandar Lampung, Banten ada Kota Tangerang Selatan, DKI Jakarta ada Jakarta Barat dan Jakarta Utara, Jawa Barat ada Kota Cirebon dan Bekasi, Jawa Tengah ada Wonosobo, Kendal, Pati, dan Kendal. Sulawesi Barat ada Mamuju Utara, Sulawesi Selatan ada Kota Palopo, Sulawesi Tengah ada Kota Palu, Sulawesi Tenggara ada Konawe Utara, Kolaka, Konawe, Kolaka Utara, Kota Kendari. Papua Barat ada Manokwari dan Papua ada Nabire. Nah, indikatornya apa? Sebagai catatan, Satgas COVID-19 Indonesia membagi peta risiko ke dalam 5 kategori. Kelima kategori tersebut adalah risiko tinggi atau zona merah, risiko sedang zona oranye, kota rendah, risiko rendah zona kuning, tidak ada kasus zona hijau, dan tidak terdampak atau zona hijau. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk menghitung status zona resiko COVID-19 di Indonesia, yaitu epidemiologi, surveillance, kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Penurunan jumlah kasus positif pada minggu terakhir sebesar 50% dari puncak. Penurunan jumlah kasus ODP dan PDP pada minggu terakhir sebesar lebih dari 50% dari puncak. Penurunan jumlah meninggal kasus positif pada minggu terakhir sebesar lebih dari 50% dari puncak. Penurunan jumlah meninggal kasus ODP dan PDP pada minggu terakhir sebesar lebih dari 50% dari puncak. Penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di rumah sakit pada minggu terakhir sebesar lebih dari 50% dari puncak. Penurunan jumlah kasus ODP dan PDP yang dirawat di rumah sakit pada minggu terakhir sebesar lebih dari 50% dari puncak. Presentasi kumulatif kasus sembuh dari seluruh kasus positif, kenaikan jumlah selesai pemantauan dari kasus ODP dan PDP selama 2 minggu terakhir, laju insidensi kasus positif per 100.000 penduduk, mortality rate kasus positif per 100.000 penduduk. Indikator surveillance kesehatan masyarakat, jumlah pemeriksaan sampel diagnosis meningkat selama 2 minggu terakhir. Positivity rate rendah, target kurang dari 5% sampel positif dari seluruh orang-orang yang diperiksa. Indikator pelayanan kesehatan, jumlah tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan mampu menampung sampai dengan kurang lebih 20% jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan mampu menampung sampai dengan kurang dari jumlah ODP, PDP, dan pasien positif COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Artinya, zona risiko di setiap dari bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi penyebaran pandemi virus corona. Wow.
Jadi itu ya, pandemi COVID-19, arti zona merah dan oranye. Ada zona hijau, ada zona kuning, ada zona oranye, dan ada zona merah, pemirsa. Oke, bye-bye.